Presiden wanita cantik itu hamil dan menawariku 20 juta untuk menjadi ayah bayi itu. Apa 20 juta itu cukup? Menurutmu siapa dirimu? Saat aku melihat cek bertuliskan 20 juta itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung setuju. Menunda 11 detik saja sama dengan tidak menghargai uang. Lagi pula, itu 20 juta. Hanya orang bodoh yang menolak. Hanya menjadi penerima warisan. Di masyarakat sekarang ini, menikahi janda dengan anak sudah banyak terjadi. Yang penting, aku tidak perlu mengeluarkan uang dan malah mendapat banyak keuntungan. Namaku Jiang Yu, seorang pekerja kantoran biasa. Jika harus menyebutkan sesuatu yang tidak biasa. Mungkin hari ini, aku dipanggil oleh presiden wanita cantik legendaris di perusahaan kami. Lokasinya bukan di perusahaan, melainkan di sebuah klub pribadi dengan dekorasi yang sangat mewah. Wanita yang duduk di hadapanku bernama Liu Ruyan. Dia adalah pemimpin perusahaan publik ini. Hari ini dia tidak mengenakan pakaian formal. Dia mengenakan gaun putih panjang sederhana, rambut panjang tergerai, dan wajah tanpa riasan. Namun, aura bawaan yang dimilikinya masih membuatku sedikit sesak napas. Aku memegang cangkir dan menyesap air putih dari tahun 1982. Dalam hati, aku bertanya-tanya mengapa dia memanggilku. Mungkinkah kombinasi warna PPT yang aku buat minggu lalu terlalu buruk dan menyakiti matanya? Atau dia mendengar aku mengeluh tentang makanan di kantin terakhir kali di ruang teh? Dia berbicara dengan suara lembut dan tenang. Aku sangat bersemangat hingga hampir menjatuhkan cangkir. Dia tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan dua benda dari tasnya dan mendorongnya ke hadapanku. Sebuah dokumen dan hasil USG. Aku terkejut. Alarm berbunyi di kepalaku. Apa maksudnya ini? Bahkan pemberitahuan PHK pun dibuat begitu unik. Pertama, tunjukkan hasil USG untuk memberitahuku bahwa perusahaan akan memiliki putri. Lalu gunakan dokumen untuk membuatku menandatangani perjanjian pengunduran diri. Liu Ruyan sepertinya tahu apa yang aku pikirkan dan mengetuk meja dengan jari telunjuknya. Aku semakin bingung. Apa yang ingin dia katakan padaku? Mungkinkah perusahaan memiliki tunjangan cuti hamil yang berlaku untuk semua orang? Anak ini membutuhkan seorang ayah, lanjutnya sambil menatapku lurus. Jantungku berdetak kencang. Sebuah pikiran absurd muncul di benakku. Tidak mungkin, kan? Aku hanyalah seorang pekerja kantoran yang menghormati hukum. Biasanya aku bahkan belum pernah menggandeng tangan rekan kerja wanita. Bagaimana mungkin dia bukan anakmu? Kalimat berikutnya darinya langsung memadamkan fantasiku. Aku merasa lega. Namun sedikit kecewa, lalu sangat bingung. Jadi kenapa Anda mencari saya? Aku ingin kamu menikah denganku dan menjadi ayah dari anak ini secara nominal. Gelas di tanganku jatuh ke meja dengan suara, gedebuk, dan pecah berkeping-keping. Aku menatap wajahnya yang tanpa ekspresi, merasa seluruh dunia ini seperti fantasi. Penipuan jenis baru apa ini? Atau apakah ini permainan iseng? Yang baru ditemukan oleh orang kaya? CEO Liu? Jangan bercanda. Keunggulan apa yang saya miliki? Anda cocok, dia memotong perkataanku. Aku sudah menyelidikimu, latar belakangmu bersih, orang tuamu sudah meninggal. Tidak ada kerabat yang membebani, hubungan sosial sederhana, yang terpenting adalah kamu kekurangan uang. Setiap kata seperti pisau yang menusuk tepat di hatiku. Aku merasa terhina, sebuah penghinaan yang diberi label harga yang jelas. Meskipun aku, Jiang Yu, miskin. Aku juga punya harga diri. Aku menegakkan punggungku dengan benar dan tegas. CEO Liu, Anda mungkin salah paham, uang itu penting. Tetapi tidak segalanya. Pernikahan itu sakral, tidak boleh diperjualbelikan. Ini adalah penginjak-injakan terhadap kepribadianku. Pada akhirnya, aku hampir tersentuh oleh keadilanku sendiri. Tidak tersentuh. Ekspresi Liu Ruyan masih sama. Dia hanya mengeluarkan cek dari tasnya lagi, menulis serangkaian angka dengan cepat, lalu merobeknya. Mendorongnya ke hadapanku, 20 juta, katanya. Aku menunduk, melihat kertas tipis itu, angka 2 itu. Diikuti oleh serangkaian angka 0 yang panjang. Mataku sedikit berkunang-kunang. Aku mengulurkan jari. Menghitung satu persatu. Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, jutaan. 20 juta. Harga diriku, di depan serangkaian angka 0 yang panjang ini. Tampak sangat pucat dan tak berdaya. Aku mendengar suara di dalam hatiku. Jiang Yu berdiri, jangan membungkuk hanya demi 5 gantang beras. Suara lain berkata, ini bukan 5 gantang beras, ini 20 juta. Membungkuk kenapa? Berbaring pun bisa. Aku mengangkat kepala. Menatap Liu Ruyan, di matanya seolah ada sedikit kegembiraan yang sulit dideteksi. Ini membangkitkan harga diriku yang terakhir. Direktur Liu, apa Anda pikir uang bisa menyelesaikan segalanya? Aku mendorong kembali cek itu, suaraku sedikit bergetar karena emosi. Anda bilang 20 juta, ya sudah 20 juta. Anda pikir Anda siapa? Alis Liu Ruyan akhirnya berkerut, sepertinya tidak menyangka aku akan menolak. Aku menarik napas dalam-dalam, sebelum dia berbicara, aku dengan cepat menarik kembali cek itu. Memasukkannya ke dalam saku,
lalu mengambil pena di atas meja dan menandatangani namaku di kontrak. Seluruh gerakan itu dilakukan dalam sekali tarikan napas, secepat kilat. Aku mengangkat kepala. Bertemu dengan tatapan bingungnya, menunjukkan senyum yang menurutku paling tulus. Maksudku, harganya tidak masalah. Aku hanya mengikuti prosedur. Mengungkapkan posisiku. Direktur Liu, jangan khawatir, mulai hari ini. Aku adalah orang Anda. Bukan, maksudnya, ayah dari anak itu. Aku menepuk dadaku. Waktu adalah uang. Membuang waktu berarti tidak menghormati uang. Liu Ruyan menatapku, terdiam lama. Tatapan itu. 3/4-nya tak bisa berkata-kata, 3/4-nya absurd, dan 4/4-nya seperti melihat. Jenis baru yang bagus, membawa cek 20 juta dan buku nikah yang merah membara. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Kemampuan eksekusi Liu Ruyan sangat mengerikan. Kami keluar dari klub. Langsung menuju kantor catatan sipil. Di tengah ucapan selamat dan doa dari para staf. Aku secara resmi naik pangkat dari pekerja kantoran lajang menjadi orang yang sudah menikah, bahkan menantu kaya. Pindah besok. Di dalam mobil, Liu Ruyan memberiku sebuah kartu ban dan sebuah kunci. Alamatnya di pusat kota, salah satu kompleks perumahan termahal. Istana Puncak Awan. Aku menggenggam kartu tipis itu, terasa lebih berat dari cek 20 juta itu. Direktur Liu, apakah ini bisa dibilang kita kumpul kebo? Tertulis di perjanjian. Kita perlu berperan sebagai pasangan yang mesra sampai anak itu lahir. Dan melewati beberapa acara penting. Saya pacaran bebas. Menikah karena hamil di luar nikah. Pekerjaanmu bisa berhenti. Aku akan mengaturkanmu. Posisi baru agar tidak mencolok. Tidak masalah. Tapi, bolehkah aku bertanya? Aku bertanya dengan hati-hati. Katakan, apakah ayah kandung anak itu tahu? Apakah dia akan membuat masalah? Itulah intinya. Uang sebanyak apapun harus bisa dinikmati. Ekspresi Liu Ruyan menjadi dingin. Suhu di dalam mobil turun beberapa derajat. Dia tidak akan. Dia berkata dengan tegas. Masalah ini. Kamu tidak perlu tahu, juga tidak perlu banyak bertanya. Kamu hanya perlu memainkan peranmu dengan baik. Aku langsung menutup mulutku. Rasa ingin tahu bisa membunuh kucing. Kamu mungkin membunuh seorang calon ayah yang baru saja mendapat 20 juta. Keesokan harinya, aku membawa surat pengunduran diri. Berjalan ke perusahaan dengan gagah berani. Ketika aku meletakkan surat itu di meja manajer, seluruh departemen menjadi sunyi. Manajer adalah pria berkepala botak berusia 40-an. Dia membenarkan kacamatanya, menatapku. Jiang Yu, sudahkah kau pikirkan baik-baik? Sekarang mencari pekerjaan tidak mudah. Sudah kupikirkan baik-baik. Aku memasang wajah sedih. Dunia ini begitu besar. Aku ingin melihat-lihat. Para kolega semua mendekat dengan ekspresi simpati. Xiao Yu, apakah manajer menjebakmu lagi? Pasti. Bonus bulan lalu tidak diberikan kepada Xiao Yu. Pergi saja. Perusahaan buruk seperti ini tidak perlu dipertahankan. Aku mendengarkan kata-kata kebenaran semua orang. Hatiku sedikit menghangat, dan sedikit ingin tertawa. Jika mereka tahu, aku tidak pergi melihat dunia, tetapi menjadi suami dari bos terbesar di atas kepala mereka. Aku tidak tahu ekspresi mereka akan seperti apa. Aku membereskan pot kaktus dan buku-buku dasarku. Dengan tatapan menyesal dari semua orang, aku dengan gagah berani meninggalkan bilik yang telah kuperjuangkan selama 2 tahun. Selamat tinggal, masa mudaku yang telah berlalu. Halo. Kehidupan menantu lunaku. Sesuai alamat, aku naik taksi ke Istana Yunding. Gesek kartu, buka pintu, sebuah apartemen besar. Apartemen tempat pertandingan olahraga bisa diadakan muncul di hadapanku. Di luar jendela kaca besar, terdapat pemandangan setengah kota. Gaya dekorasinya adalah jenis yang tidak kumengerti tapi terasa sangat mahal. Hampir kosong, dingin, dan tidak berpenghuni. Aku memakai sandal dan berjalan masuk dengan canggung. Ini adalah rumahku. Aku meletakkan koper kecilku di sudut dinding dan meletakkan pot kaktus di rak sepatu. Mereka dan apapun di rumah ini tidak cocok. Aku berputar-putar dan menemukan kamar tidur tamu di lantai 2. Kamarnya besar, dengan kamar mandi pribadi, lebih besar dari seluruh rumah yang kusewa sebelumnya. Aku menjatuhkan diri ke tempat tidur besar yang lembut dan mengeluarkan cek itu dari dadaku. Aku membolak-baliknya dan melihat 20 juta. Aku tertawa bodoh. Hidup ini berharga. Saat aku sedang membayangkan masa depan, pintu terbuka. Liu Ruyan kembali. Dia melihatku berbaring di tempat tidur, memeluk cek, dan mengerutkan kening lagi. Pergi ganti baju. Ada jamuan makan malam ini. Dia melemparkan setumpuk dokumen di tempat tidur. Aku mengambil dokumen dan melihatnya. Itu adalah undangan untuk gala amal. Aku juga harus pergi? Kita suami istri, bukan? Dia bertanya balik. Aku segera melompat dari tempat tidur. Oke, istriku sayang. Direktur Liu, aku mengikuti arus. Dia tidak mengatakan apa-apa dan naik ke atas. Memasuki kamar tidur utama, aku melihat punggungnya dan menyentuh daguku.
Kehidupan menantu kaya ini tampaknya lebih menarik daripada yang kubayangkan. Di jamuan makan, aku menjadi aksesori di sisi Liu Ruyan. Dia mengenakan gaun hitam. Anggun seperti angsa hitam, dan aku mengenakan jas yang dia kirimkan. Aku merasa sangat tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya aku memasuki adegan masyarakat kelas atas ini. Semua orang berpakaian rapi, memegang gelas anggur, dan mengucapkan pujian bisnis yang tidak ku mengerti. Liu Ruyan menggandeng lenganku dan pria paruh baya yang cerdas, yaitu Direktur Li yang dibicarakan Liu Ruyan. Matanya menyapu saya. Saya berpikir, Jiang Yu. Liu Ruyan memperkenalkan tanpa mengubah ekspresinya. Ada sedikit kejutan di mata Direktur Li, tetapi dengan cepat disembunyikannya. Mengulurkan tangan, Tuan Jiang, senang bertemu dengan Anda. Muda dan menjanjikan. Saya dengan cepat berjabat tangan. Direktur Li terlalu memuji saya. Saya hanya pengangguran. Begitu kata-kata itu keluar, saya merasakan Liu Ruyan mencubit lengan saya sedikit lebih erat. Direktur Li tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Tuan Jiang benar-benar pandai bercanda. Setelah berurusan dengan sekelompok orang, saya merasa wajah saya kaku karena tersenyum. Bulu mata yang panjang menjatuhkan sedikit bayangan. Harus dikatakan, wanita ini sangat cantik. Tepat pada saat ini, seorang tamu tak diundang datang. Seorang pria mengenakan setelan putih. Berwajah tampan, tetapi auranya agak berminyak. Dia langsung berjalan ke meja kami. Matanya tertuju pada perut Liu Ruyan, lalu dengan jijik melirik saya. Liu Ruyan. Lama tidak bertemu. Tak kusangka, kau benar-benar menemukan hal seperti ini. Untuk membuatku jijik. Mendengar ini, amarahku sedikit naik. Menghina saya tidak masalah, mengatakan saya adalah hal seperti ini, saya benar-benar ingin berbicara. Tetapi Liu Ruyan menahan tangan saya. Dia mengangkat kepalanya, menatap pria itu. Dengan tatapan sedingin es, Gu Fei, tidak ada hubungan lagi di antara kita. Tolong tunjukkan rasa hormat. Gu Fei, hati saya berdebar kencang. Nama ini, sepertinya pernah kudengar di suatu tempat. Saya ingat, dia adalah putra dari keluarga kaya lainnya di kota kita, keluarga Gu. Jadi, dia adalah ayah kandung dari anak itu. Saya langsung memasuki mode menonton drama. Gu Fei sama sekali tidak memperdulikan saya. Dia membungkuk, mencoba meraih tangan Liu Ruyan. Liu Yan, jangan bertingkah. Aku tahu kau masih marah padaku. Pulanglah bersamaku. Kita bisa bicara baik-baik. Anak tidak bisa tumbuh tanpa ayah. Nada bicaranya mengandung perintah yang tidak bisa dibantah. Liu Ruyan dengan jijik menghindari tangannya. Aku katakan sekali lagi. Kita sudah berakhir. Anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak masalah. Gu Fei tertawa. Tawa itu penuh dengan ejekan. Kau mengandung anakku, lalu sembarang mencari kucing atau anjing untuk menjadi ayah. Kau bilang tidak masalah? Akhirnya dia mengalihkan pandangannya padaku, menatapku dari atas ke bawah. Tatapan itu seperti melihat tumpukan sampah. Anak kecil, berapa banyak uang yang mereka berikan padamu? 100.000, 200.000, aku akan memberikan 2 kali lipat. Segera pergi dari sisinya. Datang, adegan bos arogan klasik. Hatiku berbunga-bunga. Ini seperti rejeki nomplok. Aku belum berbicara. Suara Liu Ruyan terdengar lebih dulu, dengan amarah yang tertahan, Gu Fei. Kau jangan keterlaluan. Keterlaluan? Gu Fei menunjukku. Berkata kepada Liu Ruyan, lihatlah orang yang kau cari ini. Apakah seluruh tubuhnya jika dijumlahkan bernilai 500 yuan? Kau membawanya keluar, mempermalukan keluarga Liu dan keluarga Gu. Aku menunduk melihat diriku sendiri. Setelan ini dikirim oleh Liu Ruyan. Aku tidak tahu mereknya, tapi bahannya terasa mewah. 500 yuan? Apa dia buta? Tapi, ini tidak penting. Yang penting adalah dia menghinaku. Tidak, yang terhina adalah pengejaranku terhadap uang. Aku berdeham. Memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Aku berdiri, dengan senyum ramah di wajahku. Mengulurkan tangan. Tuan Gu, kan? Senang bertemu denganmu. Suami sah Liu Ruyan. Gu Fei sama sekali tidak menjabat tanganku. Mendengus dingin. Aku juga tidak mau kalah. Menarik tanganku kembali. Salah. Tuan Gu tadi bilang. Memberiku 2 kali lipat uangnya, untuk meninggalkan Liu Ruyan. Aku bertanya dengan wajah penuh harapan. Sudut mulut Gu Fei melengkung membentuk senyum puas. Untung kau tahu diri. Wajah Liu Ruyan menjadi sangat buruk. Dia menarik ujung bajuku, dengan tatapan memperingatkan. Aku memberinya tatapan meyakinkan. Kemudian berbalik ke arah Gu Fei, dengan wajah yang tampak kesulitan, berkata, Tuan Gu, ini bukan masalah uang. Gu Fei mengira aku akan berbicara tentang cinta sejati yang mendalam. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Perubahan gayaku terutama karena Anda harus mampu membayarnya. Gu Fei terpana. Liu Ruyan juga terpana. Aku mulai menghitung dengan jari, mulai menghitung untuknya. Lihat, Ruyan memberiku 20 juta, Anda harus menggandakannya.
Itu 40 juta. Apakah 40 juta ini dibayar sebelum atau sesudah tidur? Apakah dibayar tunai atau dicicil? Apakah ada biaya kehilangan jam kerja, biaya kerugian mental, biaya kerugian reputasi? Dan, aku baru menikah sudah bercerai. Menjadi duda janda cerai, seberapa besar pengaruhnya pada pencarian pasangan di masa depan? Biaya kerugian masa muda ini. Apakah Anda juga harus menghitungnya? Setiap kali saya tidak mengatakan sepatah kata pun, wajah Gu Fei menjadi semakin gelap. Beberapa orang di sekitar sudah memperhatikan gerakan di sini dan menatap dengan rasa ingin tahu. Wajah Gu Fei menjadi hijau dan putih bercampur. Dia mungkin belum pernah melihat orang yang tidak bermain sesuai aturan seperti ini. Di dunianya, orang-orang pingsan karena uangnya atau takut dengan auranya. Seperti saya, yang benar-benar menawar dengannya, pasti yang pertama. Kamu, dia menunjukku, terlalu marah untuk berbicara. Jangan malu-malu. Aku tampak tulus. Ketika kita berbicara tentang bisnis, kita harus menjelaskan persyaratan dengan jelas. Bagaimana kalau begini, Direktur Gu, tinggalkan informasi kontak. Saya akan kembali dan memberi Anda penawaran harga yang terperinci, melampirkan nomor rekening saya dan mengirimkannya kepada Anda. Tenang saja, saya sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Benar-benar jujur kepada semua orang. PFFT, aku mendengar suara dari samping. Liu Ruyan tidak bisa menahan tawa, meskipun dia dengan cepat mengumpulkan ekspresinya. Kembali ke penampilan gunung es itu, tetapi aku yakin aku tidak salah dengar. Wajah Gu Fei sudah berubah menjadi warna hati babi. Dia mungkin tidak pernah merasa malu seperti ini seumur hidupnya. Dipermainkan sebagai monyet di depan umum oleh seorang gelandangan di matanya. Tunggu saja, dia mengucapkan kalimat klise ini melalui gigi yang terkatup, menatapku dengan ganas. Kemudian dia berbalik dan dengan malu-malu keluar dari kerumunan. Dunia menjadi sunyi. Aku kembali ke tempat dudukku, mengangkat jus dan meminumnya dalam jumlah besar untuk menenangkan emosiku yang bersemangat. Untuk penampilan tadi, aku ingin memberi diriku sendiri 100 poin. Apakah itu menyenangkan? Suara Liu Ruyan terdengar pelan, lumayanlah. Aku mengecap bibirku. Terutama saat memikirkan 40 juta, aku jadi sedikit tidak bisa mengendalikan diri. Liu Ruyan tidak berbicara. Hanya menatapku, tatapannya sangat rumit, ada ketidakberdayaan. Ada geli, dan sedikit hal yang tidak ku mengerti. 20 juta itu. Kau berencana menggunakannya untuk apa? Tanyanya tiba-tiba. Disimpanlah. Aku berkata dengan wajar, disimpan untuk hari tua nanti. Siapa tahu suatu hari Anda tidak membutuhkanku. Sisa hidupku juga terjamin. Aku mengatakan yang sebenarnya, tetapi Liu Ruyan terdiam setelah mendengarnya. Setelah beberapa lama, dia berbisik, terima kasih. Aku tertegun sejenak, tidak mengerti, terima kasih untuk apa? Terima kasih karena membantuku mengusir dia. CEO wanita yang tinggi dan perkasa ini, sebenarnya hanyalah seorang ibu hamil biasa yang membutuhkan perlindungan. Tenang saja, aku menyeringai. Walaupun aku mata duitan, aku masih punya etika profesional. Selama masa kontrak, aku akan sangat setia pada klien. Dia tidak berbicara lagi, hanya menunduk. Dengan lembut membelai perutnya. Saat itu, kebisingan pesta makan malam seolah menjauh dari kami. Aku tiba-tiba merasa, 20 juta ini, sepertinya tidak hanya untuk uang. Pertemuan pertamaku dengan Gu Fei, membuatku menemukan kesenangan baru dalam pernikahan kontrak ini. Dan pekerjaan utamaku, juga berangsur-angsur berkembang dari berperan sebagai suami, menjadi menantu yang datang ke rumah. Pengasuh penuh waktu, koki paruh waktu, dan berbagai posisi lainnya. Reaksi mual Liu Ruyan sangat parah. Makan apapun, muntah apapun. Makanan mewah yang dikirim oleh hotel bintang 5 itu. Dia mual saat mencium baunya. Suatu malam, dia muntah lagi hingga wajahnya pucat pasi. Melihatnya kesakitan, aku benar-benar tidak tahan. Kamu ingin makan apa? Asam? Pedas? Dia menggelengkan kepalanya dengan lemah. Tidak nafsu makan. Aku menepuk pahaku, tunggu. Aku bergegas ke dapur, membuka kulkas yang lebih mahal daripada diriku. Penuh dengan berbagai bahan-bahan mewah, tetapi aku tidak tahu satupun. Pada akhirnya, aku menemukan beberapa tomat dan sebungkus mie di pojok. Dialah orangnya. Setengah jam kemudian, aku membawa semangkuk mie tomat telur yang mengepul dan mengetuk pintu kamar tidur utama. Ini pertama kalinya aku masuk kamarnya. Sama seperti di luar, nuansa hitam, putih, dan abu-abu. Luas dan kosong. Bersih sampai-sampai tidak terlihat seperti ada yang tinggal di sana. Dia bersandar di kepala tempat tidur, melihat mangkuk di tanganku. Alisnya berkerut. Aku tidak makan. Cium saja dulu. Aku menyerahkan mangkuk itu ke hadapannya. Aroma asam manis bercampur dengan aroma telur yang gosong. Menyebar di ruangan yang dingin. Tenggorokannya bergerak sedikit. Aku memasukkan mangkuk itu ke tangannya. Cobalah, hanya satu suap. Saat aku sakit saat kecil, ibuku membuatkan ini untukku. Setelah makan, aku berkeringat banyak. Penyakitnya sembuh setengahnya.
Aku baru menyadari setelah selesai berbicara bahwa aku telah keceplosan. Dataku tertulis bahwa orang tuaku meninggal lebih awal. Bagaimana ibuku bisa membuatkan mie untukku? Benar saja. Liu Ruyan mengangkat kepalanya dan menatapku. Aku buru-buru tertawa. Itu, aku salah ingat. Aku hanya memimpikannya. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Hanya menundukkan kepalanya dan menyesap sedikit sup dengan sendok, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian suapan kedua, suapan ketiga, semangkuk mie. Dia memakannya sampai bersih, bahkan supnya pun diminum habis. Mau lagi? Aku bertanya. Dia menggelengkan kepalanya dan mengembalikan mangkuk kosong itu kepadaku. Wajahnya tampak sedikit berwarna. Terima kasih. Sama-sama. Pelanggan adalah raja, kan? Aku menerima mangkuk itu dan berkata dengan nada bercanda. Dia tidak mempedulikan leluconku, hanya berkata, mulai sekarang. Kamu boleh menggunakan dapur. Oke. Sejak hari itu, aku secara resmi mengambil alih dapur yang mewah tapi dingin itu. Aku mulai meneliti resep makanan untuk wanita hamil. Membuatkan makanan untuknya dengan berbagai cara, mulai dari bubur labu hingga sup iga, dari ikan acar hingga pangsit kecil. Reaksi mualnya benar-benar membaik. Dan hubungan kami. Perubahan diam-diam terjadi dalam rutinitas makan sehari-hari ini. Dia tidak lagi selalu memanggilku Jiang Yu. Sesekali dia memanggil nama lengkapku. Dia pulang semakin awal. Terkadang saat aku memasak, dia akan berdiri di depan pintu dapur, menatap dengan tenang. Kami mulai seperti pasangan suami istri. Yang sebenarnya, mendiskusikan topik-topik membosankan. Hari ini aku melihat sebuah lelucon di internet. Yang mengatakan bahwa anak magang baru di perusahaan membuat kesalahan dalam laporan keuangan. Yang membuatku, tentu saja, sebagian besar waktu aku yang berbicara. Dia mendengarkan. Sampai pemeriksaan kehamilan itu, sesuai perjanjian. Menemaninya pemeriksaan kehamilan juga menjadi salah satu pekerjaanku. Rumah sakit sangat ramai. Aku berlarian mendaftar. Membayar biaya, mengantre. Liu Ruyan duduk di bangku, melihatku sibuk. Dengan tatapan kosong. Ketika giliran kami, dokternya adalah seorang bibi paruh baya yang ramah. Wah, pasangan muda ini sangat harmonis. Suaminya terlihat sangat bersemangat, kata bibi dokter sambil tersenyum. Aku terkekeh, dokter, Anda terlalu memuji. Wajah Liu Ruyan memerah lagi. Dia ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Probe USG bergerak di atas perutnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidup adalah hal yang sangat ajaib. Saat itu, aku lupa tentang perjanjian apapun. Tentang 20 juta. Aku hanya tahu bahwa kehidupan kecil ini memiliki hubungan yang ajaib denganku. Aku merasa mataku agak panas. Aku menoleh. Dan melihat Liu Ruyan juga menatapku. Matanya juga merah, dengan kelembutan dan sentuhan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan kami bertemu di udara. Saat itu, jantungku berdebar kencang. Setelah keluar dari rumah sakit, Liu Ruyan terus diam. Aku pikir dia masih merasa malu karena kesalahpahaman dokter, jadi aku membuka suara untuk memecah kesunyian. Dokter itu juga bermaksud baik. Anda tidak perlu memikirkannya. Jiang Yu, dia tiba-tiba berhenti. Apakah kamu menginginkan anak? Tanyanya. Aku tertegun. Pertanyaan macam apa ini? Aku hanya mencegah diriku sendiri. Aku masih baik-baik saja, terserah saja. Jika dia menatapku. Bertanya dengan sangat serius, maksudku, jika anak ini benar-benar anakmu, apa yang akan kamu lakukan? Aku menatap matanya yang serius, pertanyaan ini. Aku tidak bisa lagi menghindarinya dengan lelucon. Aku berpikir, menjawab dengan sangat serius, jika dia adalah anakku, aku akan berusaha sekuat tenaga. Memberinya semua yang bisa kuberikan. Aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang, membelikannya susu formula terbaik. Menyekolahkannya di sekolah terbaik. Aku akan menyuruhnya menjadi berani dan baik hati. Mengajarinya cara berkelahi. Aku tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Aku mengatakan yang sebenarnya. Karena aku adalah yatim piatu sejak kecil, aku lebih tahu dari siapapun, seorang anak. Yang paling dibutuhkan adalah apa? Liu Ruyan setelah mendengar, lama terdiam. Dia hanya menatapku, matanya berbinar dengan cahaya yang tidak ku mengerti. Ayo pulang, katanya, suaranya membawa sedikit gemetar yang tidak mudah diperhatikan. Ini pertama kalinya dia tidak mengatakan kembali ke apartemen, melainkan mengatakan pulang. Hari-hari hangat tidak berlangsung lama, masalah datang mencari. Liu Ruyan ingin membawaku kembali ke keluarga Liu untuk menghadiri ulang tahun ke-70 Tuan Besar. Ini adalah setelah pernikahan kami. Pertama kalinya secara resmi tampil di keluarga. Sangat penting. Ekspresi Liu Ruyan sangat serius. Aku mengerti, ini adalah menantu perempuan jelek yang selalu harus bertemu dengan mertua. Tidak. Adalah menantu laki-laki miskin yang selalu harus bertemu dengan ayah mertua. Aku sedikit gugup. Gu Fei, orang seperti itu, sudah pernah kulihat. Para siluman dan monster di keluarga Liu ini, aku khawatir lebih dari itu.
Tenang saja. Ada aku. Liu Ruyan sepertinya melihat kegugupanku. Aku merasa sedikit lega. Pesta ulang tahun diadakan di rumah tua keluarga Liu. Sebuah taman bergaya Cina dengan luas yang menakjubkan. Aku mengikuti di sisi Liu Ruyan, merasa seperti Liu Laolao. Benar saja, sejak kami masuk, berbagai penilaian. Penyelidikan, tatapan tajam tidak pernah berhenti. Liu Yan, ini adalah suamimu, kenapa tidak memperkenalkan kami? Seorang wanita yang berpakaian mewah menghampiri. Tersenyum cerah, tetapi matanya penuh perhitungan. Bibi kedua. Liu Ruyan memanggil dengan ringan. Namanya Jiang Yu. Jiang Yu? Ya. Bibinya memanjangkan nadanya, tidak tahu Jiang kecil bekerja di mana. Sesi tanya jawab klasik, aku baru saja akan membuka mulut, Liu Ruyan sudah mendahului. Dia membantuku mengelola beberapa investasi pribadi, perkataan ini sangat sempurna. Bibinya jelas tidak percaya. Masih ingin bertanya lagi. Seorang seperti pengurus rumah datang dan berkata orang tua itu memanggil Liu Ruyan untuk datang. Liu Ruyan menepuk tanganku, kamu jalan-jalan sendiri dulu, makan sesuatu. Jangan bicara sembarangan, Sanmi, begitu dia pergi. Aku langsung menjadi sasaran perhatian semua orang, sekelompok orang mengerumuniku, bertanya ini dan itu. Jiang kecil, bagaimana kamu kenal dengan Liu Yan kami? Keluargamu bekerja apa? Terdengar dari aksennya bukan orang sini, ya kan? Aku mengingat pesan Liu Ruyan, tidak tahu apa-apa. Sepanjang waktu memasang senyum bodoh dan manis, tepat saat aku hampir tidak tahan, sebuah suara dengan niat buruk terdengar. Wah, bukankah ini Tuan Jiang? Kenapa sendirian di sini? Aku menoleh, seorang pria muda yang sedikit mirip dengan Liu Ruyan berjalan mendekat. Di sampingnya, Gu Fei dengan wajah penuh liku, aku langsung waspada. Pria ini, aku agak ingat, Liu Ruyan pernah menyebutkannya. Adalah sepupu dari pihak ayahnya, juga pesaing utama dia di perusahaan, Liu Andong. Kedua orang ini berkumpul, bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus, Xiao Liu. Xiao Gu, aku menyapa dengan senyum palsu. Liu Andong memegang segelas anggur merah. Berjalan mengelilingiku, berdecak-decak, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. Tertawa terbahak-bahak, benar-benar tampan, Gu Fei mencibir. Hanya seorang gigolo, Ruyan hanya linglung sesaat, hanya bermain-main saja. Setelah dia bosan bermain, kamu bahkan bukan kentut, Gu Fei. Makanan bisa dimakan sembarangan, kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan, senyum di wajahku menghilang. Aku sekarang adalah suami sah Ruyan. Jika kamu berkata begitu, aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Menuntutku? Gu Fei tertawa lebih gila. Silakan tuntut. Lihat apakah pengadilan mendengarkanmu, atau mendengarkan keluarga Guku. Liu Andong menghasut dari samping. Jiang Yu, ya, saya sarankan kamu bersikap realistis. Ambil sejumlah uang dan segera pergi. Pintu keluarga Liu. Bukan tempat orang sepertimu bisa masuk. Orang-orang di sekitar semua menonton dengan penuh minat, tidak ada yang datang untuk menengahi. Saya akhirnya mengerti. Hari ini adalah perjamuan Hongmen, dan tokoh utamanya adalah saya. Saya menarik napas dalam-dalam, menyuruh diri sendiri untuk tenang. Berkonfrontasi langsung dengan orang-orang ini. Tidak akan menguntungkan saya. Saya harus menggunakan otak. Tiba-tiba saya memasang ekspresi sedih dan menghela napas. Kedua tuan muda benar. Saya hanyalah orang biasa. Bagaimana saya pantas untuk Ruyan? Liu Andong dan Gu Fei tertegun. Mereka tidak menyangka saya akan menyerah begitu cepat. Syukurlah kamu masih tahu diri. Liu Andong berkata dengan puas. Saya menatapnya dengan tulus, Liu Xiang. Sebenarnya, saya datang hari ini hanya untuk berbicara terus terang dengan Tuan Besar tentang pernikahan saya dan Ruyan. Memang terlalu terburu-buru. Saya tidak pantas untuknya. Saya ingin menceraikannya. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruangan menjadi gempar. Liu Andong dan Gu Fei bahkan menunjukkan ekspresi gembira. Kamu serius? Liu Andong tidak percaya. Tentu saja saya serius. Saya berkata dengan ekspresi menyakitkan, lebih baik sakit sebentar daripada sakit selamanya. Daripada membiarkannya menderita bersamaku di masa depan. Lebih baik melepaskannya sekarang. Hanya saja, bagaimana Ruyan dan anak dalam kandungannya nanti setelah saya pergi? Dia seorang wanita, hamil di luar nikah. Bagaimana anak-anak itu akan diterima di perusahaan di masa depan? Sambil berbicara, saya diam-diam mengamati reaksi orang-orang di sekitar. Benar saja, beberapa kerabat yang lebih tua mulai berbisik dan tatapan mereka pada Liu Andong menjadi agak tidak ramah. Ekspresi Liu Andong berubah. Dia hanya ingin mengusir saya dan mempermalukan Liu Ruyan. Untuk merusak wibawanya di perusahaan. Tapi dia lupa, jika Liu Ruyan benar-benar jatuh. Dia memang bisa mendapat keuntungan, tetapi seluruh wajah keluarga Liu juga akan hilang. Skandal hamil di luar nikah. Bagi seorang presiden perusahaan publik, adalah fatal. Saya terus berakting. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, Ruyan tidak perlu sesulit ini. Dia juga melakukannya demi anak dan untuk menyelamatkan perusahaan,
Jadi dia terpaksa menikah denganku. Aku benar-benar tidak berguna. Pengakuanku ini mengandung banyak informasi. Mengakui bahwa pernikahan kami palsu. Kedua, alasan pernikahan palsu itu disebabkan karena anak dan perusahaan. Dengan ini, sifatnya berubah. Dari berita perselingkuhan seorang CEO wanita yang tertarik pada pria miskin, menjadi seorang wanita hebat yang rela mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi keluarga dan perusahaan. Kulihat Tuan Liu dari keluarga Liu. Dikelilingi oleh keluarga, berdiri tidak jauh dengan wajah murah melihat ke sini. Dahi Liu Andong mulai berkeringat. Dia ingin mempermalukanku, tetapi aku malah membongkar diri sendiri. Membuat Liu Ruyan menjadi korban. Dan dia, si pembuat masalah, malah menjadi orang yang tidak mengerti situasi. Orang berdosa yang merusak persatuan keluarga. Kau bicara omong kosong apa? Liu Andong panik. Aku tidak bicara omong kosong. Aku memasang wajah polos. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ruyan sangat menderita. Dia sendirian menopang perusahaan sebesar ini, dan juga memikirkan masa depan anak. Aku tidak bisa lagi membebaninya. Saat aku berbicara, aku bahkan mengeluarkan beberapa tetes air mata. Sungguh cinta yang mendalam dan benar. Sebuah suara tua namun kuat terdengar. Tuan Liu memegang tongkatnya. Berjalan mendekat. Dia bahkan tidak melihat Liu Andong dan Gu Fei, langsung berjalan di depanku. Mata tajamnya menatapku. Namamu Jiang Yu? Ya? Kakek? Aku segera menyeka air mata dan menjawab dengan hormat. Tuan tua itu menatapku lama, lalu mengangguk. Sedikit bertanggung jawab. Tidak seperti beberapa orang, yang hanya tahu menggerutu di rumah. Dia menyindir. Melirik Liu Andong, wajah Liu Andong langsung pucat. Pandangan Ruyan. Aku percaya. Tuan tua itu menghentakkan tongkatnya dengan keras ke tanah. Pernikahan kalian, aku setujui. Setelah ini, siapapun yang berani bergosip di belakang punggung, jangan salahkan aku, orang tua ini, karena tidak sopan. Begitu tuan tua itu membuka mulutnya. Semuanya sudah pasti. Tatapan orang-orang di sekitarku langsung berubah dari jijik menjadi hormat. Wajah Liu Andong dan Gu Fei lebih berwarna dari palet warna. Hatiku sangat gembira. Namun, wajahku masih terlihat lemah dan tidak berguna. Saat itu, Liu Ruyan berjalan keluar dari kerumunan, dia menatapku dengan tatapan yang rumit. Seperti benang kusut yang tak bisa diurai, aku mengedipkan mata padanya. Maksudnya adalah, bagaimana? Hebat kan suamimu ini? Tapi dia tidak memberiku respons. Dia hanya berjalan ke sisi kakek dan berbisik, terima kasih, kakek. Dalam perjalanan pulang setelah pesta ulang tahun, suasana di dalam mobil hening. Aku merasa sedikit gelisah. Aku tidak tahu apa yang Liu Ruyan pikirkan tentang tindakanku yang lancang tadi. Apa aku bertindak terlalu jauh tadi? Aku bertanya dengan hati-hati. Dia menoleh dan melihat pemandangan malam yang mundur di luar jendela. Tidak berbicara, aku merasa semakin tidak yakin. Sebenarnya, aku juga terpaksa. Kamu melakukannya dengan baik, tiba-tiba dia berkata, menyela penjelasanku. Aku tertegun. Kamu melakukannya dengan baik, dia mengulangi. Menoleh menatapku, jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Tatapannya tidak lagi sedingin dan sejauh dulu. Aku tidak menyangka kamu akan melindungiku dengan cara seperti itu, suaranya sangat pelan. Hehe, improvisasi, improvisasi. Aku menggaruk kepalaku, alasan utamanya adalah aku tidak tahan melihat orang lain menindas istriku. Setelah kata-kata itu keluar, aku baru menyadari apa yang telah kukatakan. Suasana di dalam mobil tiba-tiba menjadi sedikit ambigu. Istri kontrak itu. Juga istri, aku segera menambahkan. Dia tidak berbicara. Hanya sudut bibirnya yang tampak sedikit terangkat. Pengakuan keluarga. Membuat statusku sebagai menantu yang numpang hidup ini menjadi jauh lebih stabil. Tapi krisis baru juga datang. Liu Andong dan Gu Fei tidak akan menyerah begitu saja. Mereka tidak bisa menyerangku, jadi mereka mengarahkan sasaran mereka ke perusahaan Liu Ruyan. Segera, beberapa berita negatif tentang Liu Ruyan mulai muncul di internet. Terkejut, kehidupan pribadi CEO cantik itu kacau. Demi mendapatkan posisi, dia menghalalkan segala cara. Menggali lebih dalam sejarah kelam pemimpin wanita grup Liu. Artikel-artikel ini ditulis dengan sangat meyakinkan. Walaupun tidak menyebut nama, orang yang jeli akan tahu siapa yang dimaksud. Di dalamnya, mereka menggambarkan saya sebagai gigolo yang dipeliharanya, mengisyaratkan bahwa asal-usul anak itu tidak sah. Untuk sesaat, harga saham perusahaan anjlok, dan dewan direksi mulai menekan Liu Ruyan. Liu Ruyan sibuk sepanjang hari, dan ketika dia pulang, wajahnya penuh kelelahan. Aku merasa kasihan, tetapi tidak bisa membantu apapun dengan urusan bisnis. Aku tidak tahu apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menjaga rumah dengan baik. Agar dia bisa makan makanan hangat dan minum sup panas ketika dia kembali. Suatu malam, dia kembali sangat terlambat lagi. Aku membuatkan semangkuk pangsit kecil untuknya. Dia makan 2 gigitan dan meletakkannya. Dia tidak bisa makan. Dia menggosok pelipisnya, wajahnya sangat buruk. Apa yang terjadi?
Aku bertanya. Gu Fei mendapatkan perjanjian yang kita tanda tangani dulu. Hatiku tenggelam. Bagaimana dia mendapatkannya? Mantan asistenku dibeli olehnya. Suara Liu Ruyan menunjukkan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia mengancamku. Jika aku tidak kembali padanya, dia akan mempublikasikan perjanjian itu. Aku mengerti. Setelah perjanjian itu terungkap, fakta bahwa kita adalah pernikahan kontrak akan terbukti. Saat itu, tidak hanya persona mesra yang kubangun di pesta ulang tahun keluarga Liu akan runtuh. Liu Ruyan akan menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia bisnis, menipu keluarga, menipu pemegang saham, menipu publik. Tuduhan ini cukup untuk menghancurkan reputasinya. Bajingan itu, aku memukul meja dengan tinjuku. Liu Ruyan terkejut. Aku menyadari bahwa aku kehilangan kendali. Aku menarik napas dalam-dalam. Apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Dia menggelengkan kepalanya. Dia selalu kuat. Pada saat ini, ada air mata di matanya. Dia ingin aku memberinya jawaban besok, entah pergi bersamanya, atau menunggu reputasiku hancur. Aku melihatnya tanpa rapuh, hatiku terasa sakit. Ruyan, aku berjalan ke sisinya dan berjongkok. Aku memegang tangannya yang dingin. Jangan takut, aku bersamamu. Tangannya bergetar, dia mengangkat kepalanya dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Apa yang bisa kamu lakukan? Dia punya bukti di tangannya. Kamu mengambil uangnya. Ini fakta. Uang itu bisa kukembalikan padanya, tapi percuma. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Yang dia inginkan bukan uang, tapi aku. Itu anak. Itu mengendalikan segalanya. Aku terdiam. Memang, bagi orang seperti Gu Fei, masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Bukan masalah sama sekali. Dia menikmati kesenangan menginjak orang lain. Liu Ruyan menatapku dan tiba-tiba berkata, Jiang Yu, bagaimana kalau kamu pergi saja? Aku tertegun. Apa? Kamu ambil saja uang itu, tinggalkan tempat ini, pergi sejauh mungkin. Saat dia berbicara, air matanya akhirnya jatuh. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Akulah yang menyeretmu ke dalamnya. Kamu tidak perlu mati bersamaku. Aku menatap wajahnya yang menangis, hatiku terasa seperti dicubit sesuatu dengan keras. Wanita ini, bahkan pada saat seperti ini, masih berpikir untuk membiarkanku pergi. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka air mata di wajahnya, berkata, omong kosong apa yang kamu katakan? Jika aku pergi, bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu dan anak itu? Aku sudah bilang, selama masa kontrak, aku akan benar-benar setia kepada klien. Aku memotongnya, berusaha membuat nada bicaraku terdengar lebih ringan. Sekarang klien dalam kesulitan, bagaimana bisa aku, sebagai pihak kedua, melarikan diri dari pertempuran? Jika ini tersebar, bagaimana aku bisa? Di lingkaran perjodohan ini di masa depan? Dia terhibur olehku, tertawa di tengah air mata. Kapan saatnya? Kamu masih sempat bercanda, bahkan jika runtuh, kamu harus menanggungnya sambil tersenyum? Aku berdiri dan menepuk dadaku. Jangan khawatir. Besok, aku akan menemanimu untuk bertemu dengannya. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan pada kita. Sebenarnya, hatiku sama sekali tidak yakin. Tapi aku tahu, aku tidak bisa mundur. Di belakangku adalah klienku, adalah bosku, adalah istri dan anakku secara hukum. Keesokan harinya, di kafe yang ditentukan Gu Fei, kami menemuinya. Dia memasang ekspresi percaya diri, Liu Andong juga mengikutinya seperti penjilat. Ruyan sudah memikirkannya dengan matang, Gu Fei bersandar di sofa dan mengadu kopinya dengan santai. Wajah Liu Ruyan sangat pucat, bibirnya terkatup rapat, aku menyela sebelum dia berbicara. Tuan Gu, lama tidak bertemu. Kenapa terburu-buru sekali mengajak kami bertemu? Apakah itu proposal 40 juta? Apakah Anda sudah membacanya? Gu Fei mencibir. Jiang Yu, kau akan mati tapi masih keras kepala. Apa kau pikir aku datang hari ini untuk menawar dengan kalian? Dia melemparkan sebuah amplop di atas meja. Di dalamnya ada salinan perjanjian pranikah kalian, dan bukti transfer ban 20 juta yang diterima Jiang Yu. Aku rasa, jika hal-hal ini diserahkan kepada wartawan, atau dikirim ke grup pemegang saham grup Liu, itu akan sangat menarik, bukan? Tubuh Liu Ruyan bergoyang, aku memegangnya dan berkata kepada Gu Fei. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Katakan saja, sederhana saja. Tatapan Gu Fei beralih ke Liu Ruyan, penuh dengan keinginan untuk memiliki. Ruyan, ikut aku. Ceraikan pria bodoh ini, lalu kita menikah lagi. Aku akan mengumumkan ke publik bahwa anak itu adalah anak kita. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Kau bermimpi, kata Liu Ruyan dengan penuh semangat. Bermimpi. Gu Fei tertawa beberapa kali. Ruyan, kau tidak punya pilihan. Entah kau kehilangan semua yang kau miliki sekarang, melihat mereka dalam keadaan yang hancur. Ekspresi jelek mereka. Amarah di hatiku semakin membara. Aku tiba-tiba tertawa. Gu Fei, kau tahu apa masalah terbesarmu? Gu Fei menatapku dengan bingung.
Kau terlalu percaya diri, kataku. Kau pikir kau telah menggenggam kelemahan kami. Dan bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Tapi kau lupa, kelinci yang terdesak juga bisa menggigit. Menggigit? Gu Fei mencibir. Hanya karena kamu, apa yang akan kamu lakukan? Hanya karena aku merebusnya? Kemudian mengeluarkan ponsel dan menekan tombol putar. Sebuah rekaman. Terdengar jelas dari ponsel, itu adalah kata-kata yang baru saja diucapkan Gu Fei. Ruyan, ikut aku. Dia berdiri karena kedinginan. Jangan emosi, Tuan Gu. Aku menggoyang-goyangkan ponselku. Operasi standar, operasi standar. Lagi pula, berbisnis dengan orang penting seperti Anda, saya harus menyimpan bukti agar Anda tidak mengingkari janji setelahnya. Liu Andong juga cemas. Kamu, ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Aku tampak terkejut. Aku merekam bukti orang lain mengancam istriku. Bagaimana itu melanggar hukum? Bahkan jika itu melanggar hukum, itu urusan pengadilan. Namun, aku percaya media dan publik. Seharusnya lebih tertarik pada rekaman ini daripada perjanjian pranikah kita. Aku menatap Gu Fei dan berkata-kata demi kata, yang satu adalah pasangan kaya. Karena suatu alasan, menandatangani perjanjian dan akhirnya menghasilkan berita gosip tentang cinta sejati. Yang lainnya adalah seorang anak orang kaya yang mengancam dan memeras mantan pacarnya dengan cara yang keji, kasus kriminal. Menurutmu, mana yang lebih mengejutkan? Wajah Gu Fei tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata jelek. Dia menatapku tajam, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia menghitung segalanya, tetapi tidak menyangka bahwa orang kecil sepertiku berani bermain curang dengannya. Dan, aku menyimpan ponselku dan mengeluarkan dokumen lain. Diletakkan di atas meja. Apa ini? Tanya Liu Andong. Sebuah sertifikat notaris harta pranikah, kataku sambil tersenyum. Ditandatangani olehku dan Liu Ruyan sebelum menikah. Tertulis dengan jelas di atasnya bahwa aku secara sukarela melepaskan semua harta pranikah Liu Ruyan. Hak waris dan hak kendali. Dengan kata lain, bahkan jika kita bercerai, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun. Gu Fei dan Liu Andong tercengang. Mengambil dokumen itu. Membolak-balik untuk melihatnya. Tanda tangan di atasnya memang milikku dan Liu Ruyan. Tentu saja, dokumen ini dipalsukan olehku di pinggir jalan. Tanda tangan Liu Ruyan adalah yang aku tiru, tapi sekarang itu asli. Karena tadi di jalan, aku meminta Liu Ruyan menandatanganinya, jadi itu tidak mungkin. Gu Fei tidak percaya. Dia jelas-jelas tahu aku menerima uang, kenapa tidak mungkin? Aku balik bertanya, siapa bilang menikah harus karena uang? Tidak bisakah itu cinta sejati? Aku menoleh ke Liu Ruyan yang sedari tadi diam, menggenggam tangannya. Dengan penuh perasaan aku berkata, Liu Ruyan, aku tahu. Cara kita memulai mungkin tidak sempurna, tapi setelah melewati semua ini, aku yakin aku jatuh cinta padamu. Aku mencintai bukan uangmu, bukan statusmu, tapi dirimu apa adanya. 20 juta ini akan kukembalikan padamu. Aku tidak mau sepeser pun. Aku hanya menginginkan kamu dan anak ini. Aktingku saat ini mencapai puncaknya. Aku sendiri hampir terharu. Liu Ruyan menatapku dengan tatapan kosong, keterkejutan dan keharuan di matanya. Sama sekali tidak bisa disembunyikan. Dia mungkin tidak menyangka aku akan melakukan ini. Gu Fei dan Liu Andong benar-benar tercengang. Semua amunisi yang mereka siapkan langsung menjadi tidak berguna. Pria muda yang menikahi karena uang? Bukan. Dia menandatangani perjanjian pranikah. Itu cinta sejati. Kontrak yang bisa menghancurkan Liu Ruyan? Bukan. Sekarang itu menjadi bukti mantan pacar jahat mengancam dan memeras. Kamu, kalian. Gu Fei marah sampai gemetar. Kami kenapa? Aku berdiri dan menatapnya dari atas. Gu Fei, simpan semua trik sok tahu itu. Ruyan bukan milikmu. Dulu bukan, sekarang bukan, apalagi nanti. Dia adalah istriku, Jiang Yu. Jika kau berani mengganggunya lagi, aku jamin. Rekaman ini besok akan muncul di semua berita utama media. Setelah mengatakan itu, aku menarik Liu Ruyan yang masih bingung dan berbalik pergi. Berhenti. Gu Fei berteriak di belakangku. Aku tidak menoleh. Sampai di pintu, aku berhenti dan menoleh ke arahnya sambil memberikan senyum. Senyum cerah, oh ya, lupa memberitahumu. Persetujuan pranikahku tadi, sudah kukirimkan ke Tuan Besar Liu. Beliau berkata. Sangat senang dan menyuruhku memperlakukan Ruyan dengan baik. Wajah Gu Fei benar-benar hancur. Keluar dari kafe, menghirup udara segar di luar. Baru kusadari punggungku sudah basah kuyup. Liu Ruyan juga menarik napas panjang, seluruh tubuhnya menjadi rileks. Dia sedang menggandeng tanganku. Berdiri di depanku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatapku dengan tenang. Kenapa? Aku jadi sedikit merinding ditatap seperti itu. Apakah menurutmu suamimu ini sangat tampan hari ini? Dia tidak menjawab, tetapi tiba-tiba maju selangkah. Berjinjit dan mencium pipiku dengan ringan. Sejujurnya,
Ciuman singkat seperti capung itu membuat otakku hang selama sehari penuh. Kembali ke rumah, suasana di antara kami menjadi sedikit canggung. Dia tidak lagi memanggilku Jiang Yu, tetapi memanggilku Ayu. Aku juga tidak lagi memanggilnya Ruyan atau Direktur Liu. Tetapi dengan tergagap, belajar memanggilnya Ruyan. Setelah krisis mereda, hidup kami kembali tenang. Tidak, seharusnya dikatakan. Memasuki tahap baru. Perjanjian di antara kami tampaknya sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada yang membicarakannya lagi. Kami lebih seperti pasangan pengantin baru sungguhan. Dengan canggung dan hati-hati menjelajahi cara berinteraksi satu sama lain. Dia mulai peduli dengan urusanku, menanyakan tentang kehidupanku sebelumnya, menanyakan mengapa aku datang ke kota ini. Aku juga akan memberinya secangkir susu hangat ketika dia bekerja hingga larut malam, lalu duduk di sampingnya. Menemaninya, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perutnya semakin membesar dari hari ke hari. Gerakannya semakin tidak nyaman. Aku mengambil alih semua pekerjaan rumah. Suatu hari, aku sedang mengepel lantai, dia dengan perut buncit berjalan perlahan mendekatiku. Ayu, aku mendongak. Mari kita bicara. Aku meletakkan pel dan merasa sedikit gugup. Apa yang harus datang, akan datang. Kami duduk di sofa. Terpisah oleh jarak sebuah bantal, dia membuka pembicaraan lebih dulu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tanyakan saja apa yang ingin kamu tanyakan, kataku. Dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya, kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya. Apakah benar aku jatuh cinta padamu? Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menatap matanya, ada harapan, ada kecemasan di sana. Ada kejujuran. Aku tidak bisa lagi membohonginya. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengangguk, ya, aku melihat matanya. Langsung bersinar. Sejak kapan? Dia bertanya. Aku tidak tahu. Aku tersenyum pahit. Mungkin saat kamu makan. Semangkuk pertama mie telur tomat yang aku buat, atau mungkin di rumah sakit. Saat kita bersama melihat detak jantung bayi, atau mungkin di keluarga Liu. Saat kamu berdiri di belakangku. Mungkin, sejak kamu memegang cek 20 juta itu. Dan berkata kepadaku bahwa makan 1 detik pun adalah tidak menghargai uang. Aku merasa kamu orang yang agak menarik. Aku mengatakan yang sebenarnya. Wanita berpenampilan dingin ini. Sebenarnya hatinya lebih mendambakan kehangatan dan kejujuran daripada siapapun. Dia tersenyum setelah mendengarnya. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya tersenyum begitu bahagia, begitu cerah. Dulu aku tidak pernah percaya pada cinta. Dia berkata dengan pelan. Orang tuaku adalah pernikahan bisnis. Tidak ada cinta di antara mereka, hanya kepentingan. Apa yang aku lihat sejak kecil adalah ketidakpedulian dan perhitungan. Gu Fei juga. Dia berhenti. Matanya meredup. Saat dia mengejarku, dia sangat tergila-gila. Aku pikir itu cinta, tetapi setelah bersama, aku baru menyadari bahwa yang dia inginkan bukanlah aku, melainkan aksesori penurut yang dapat membawa keuntungan bagi keluarganya. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk mengontrol. Bahkan ada kecenderungan kekerasan. Hatiku mencelos. Suatu kali, kami bertengkar karena masalah kecil. Dia memukulku. Sang. Begitu suara itu terdengar saat mobil dinyalakan, aku langsung mengambil keputusan. Aku harus meninggalkannya. Kemudian, aku baru tahu aku hamil. Dia ingin memaksaku menikah lagi dengan anak ini. Aku tidak bisa membiarkan anakku hidup di keluarga seperti itu. Karena itulah aku memikirkanmu. Dia mengangkat kepalanya. Menatapku, aku butuh perisai. Seseorang yang benar-benar aman. Tidak akan menimbulkan bahaya bagiku. Kamu bersih dan sedang butuh uang. Kamu adalah pilihan terbaik. Jadi, di matamu, aku hanyalah orang miskin yang aman dan tidak berbahaya. Aku berpura-pura sedih dan berkata. Dia dengan serius mengangguk. Tapi sekarang enggan. Lalu, sekarang apa? Dia menatapku. Dengan sangat serius berkata, kamu adalah ayah dari anakku, adalah suamiku. 2 kata terakhir, dia mengucapkannya dengan sangat pelan, tapi seperti bom. Meledak di dalam hatiku. Lalu, yang tertulis di perjanjian itu. Setelah anak lahir, pernikahan kita, perjanjiannya bisa diubah. Dia memotong perkataanku. Jiang Yu, aku butuh jawaban. Apakah kamu bersedia terus menjadi ayah dari anak ini? Menjadi suamiku? Bukan karena perjanjian. Bukan karena uang. Dia menatapku dengan gugup, kedua tangannya menggenggam erat ujung bajunya. Aku menatapnya, wanita yang di depan orang lain sangat berkuasa ini. Saat ini, seperti gadis kecil yang menunggu vonis. Aku tertawa. Aku bergerak, menyingkirkan bantal di antara kami, lalu mengulurkan tangan dan memeluknya. Aku bersedia. Di telinganya, aku mengucapkan kata demi kata. Aku sangat bersedia. Dia di pelukanku. Tubuhnya awalnya kaku, lalu perlahan rileks, akhirnya mengulurkan tangan dan memelukku juga. 20 juta itu masih berlaku? Tanyaku pelan pada orang di pelukanku. Tubuhnya kembali menegang. Lalu,
Aku merasakan daging lembut di pinggangku. Dicubit dengan keras, aku tersentak. Menurutmu? Suaranya, dengan senyum dan sedikit rasa menggertakkan gigi. Hubungan kita akhirnya menembus lapisan terakhir kertas jendela. Meskipun aku masih tidur di kamar tamu, sifatnya sudah sangat berbeda. Dulu kepala departemen dan karyawan, sekarang pacar masa percobaan, oh bukan. Suami masa percobaan, hidup menjadi penuh dengan gelembung merah muda. Aku akan mencuri ciuman saat dia tidak memperhatikan, dia akan berpura-pura marah. Tapi pangkal telinganya akan memerah. Kami akan seperti semua pasangan biasa. Aku menonton film di sofa, dia akan tertidur di bahuku. Aku menceritakan masa kecilku. Di panti asuhan yang miskin, dia akan menceritakan masalahnya dalam mengelola perusahaan. Ternyata, dia bukan ratu sejak lahir, dia juga pernah menjadi gadis kecil yang menangis karena gagal dalam ujian. Ternyata, aku yang tampaknya di lubuk hatiku, juga mendambakan pelabuhan tempat aku bisa berlabuh. Gu Fei benar-benar menghilang dari hidup kami. Kudengar, dia dikeluarkan dari keluarga Gu karena ancaman waktu itu. Kakek Liu juga mengatakan, semua kerjasama antara keluarga Liu dan keluarga Gu, semuanya dihentikan. Liu Andong juga kehilangan statusnya di perusahaan karena kejadian ini, dan dipindahkan ke departemen yang tidak penting. Dunia menjadi tenang. Semua energi kami dicurahkan untuk menyambut kehadiran si kecil yang akan datang. Aku menemani Liu Ruyan ke kelas ibu hamil. Belajar cara memandikan bayi, cara mengganti popok. Melihatku dengan panik pada boneka palsu. Liu Ruyan tertawa terbahak-bahak. Perkiraan tanggal lahirnya. Di musim dingin. Hari itu, datang tanpa diduga. Dini hari, aku terbangun oleh herangan. Aku bergegas ke kamar utama. Melihat Liu Ruyan memegangi perutnya, wajahnya pucat, dahinya penuh keringat dingin. Ayu, perutku sakit. Aku langsung sadar, mau melahirkan. Aku secepat mungkin mengenakan pakaian dan membantunya turun. Mengemudi langsung ke rumah sakit. Sepanjang jalan, tanganku yang memegang setir. Penuh keringat. Aku menerobos beberapa lampu merah, hanya ada satu pikiran di benakku. Cepat, lebih cepat lagi. Sampai di rumah sakit. Dia langsung dibawa ke ruang bersalin, aku dikurung di luar. Aku melihat pintu yang tertutup rapat itu. Pertama kali aku merasakan apa itu ketidakberdayaan dan kebingungan. Waktu berlalu detik demi detik. Setiap detik terasa selama 1 abad. Aku bisa mendengar dari dalam suara tertekannya. Suara kesakitan. Hatiku terasa sakit sekali. Aku ingin sekali menerobos masuk dan menanggung semuanya untuknya. Aku seperti semut di atas wajan panas. Berputar-putar di koridor, terus-menerus berdoa, semoga ibu dan anak selamat. Semoga ibu dan anak selamat. Tuan Liu dan kerabat juga datang. Tuan Liu melihatku yang linglung dan menepuk pundakku. Jangan panik. Tidak apa-apa. Aku mengangguk, tetapi tubuhku masih tidak bisa berhenti gemetar. Entah berapa lama berlalu, pintu ruang bersalin akhirnya terbuka. Seorang perawat keluar. Siapa keluarga Liu Ruyan? Aku. Aku suaminya. Aku yang pertama bergegas maju. Selamat. Bayinya laki-laki. Beratnya 3,8 kilogram. Ibu dan anak selamat. Mendengar kata-kata, ibu dan anak selamat, kakiku lemas dan hampir ambruk ke tanah. Aku diizinkan masuk untuk melihatnya. Dia berbaring di tempat tidur, rambutnya basah oleh keringat. Wajahnya pucat, tetapi matanya sangat bersemangat. Dia melihatku. Tersenyum padaku. Jiang Yu. Aku berjalan mendekat. Menggenggam tangannya dan menciumnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Suaraku tercekat. Tidak sulit. Dia menggelengkan kepalanya. Kemudian menoleh, melihat bayi di ranjang kecil di samping. Lihat. Dia mirip siapa? Aku mendekat untuk melihat bayi kecil itu. Kulitnya merah, keriput, seperti kakek kecil. Matanya tertutup rapat, mulutnya sesekali mengecap, mirip denganku. Aku berkata tanpa ragu, lihat hidungnya, mulutnya ini. Dicetak sama persis denganku. Dia tertawa karena perkataanku, tidak berkata apa-apa. Walaupun keriput, tapi di mataku, dia adalah bayi terlucu di seluruh dunia. Anakku, saat inilah aku akhirnya mengerti. Kapan seorang pria akan benar-benar dewasa? Bukan saat dia menghasilkan banyak uang. Bukan saat dia meraih banyak prestasi, tapi saat dia menjadi seorang ayah, memikul sebuah keluarga di pundaknya. Setelah anak lahir, kehidupan kami memasuki kekacauan yang manis. Aku benar-benar berubah dari suami kontrak menjadi ayah rumah tangga penuh waktu, mengganti popok, memberi susu, menepuk punggung, menidurkan, aku dari seorang pemula. Dengan cepat berkembang menjadi seorang ahli. Setelah Liu Ruyan pulih, dia juga belajar merawat anak. Tapi dia jelas tidak punya bakat. Popok selalu dipasang miring, memberi susu selalu membuat bayi tersedak. Cara dia menggendong bayi kaku seperti memegang bom. Bayi seringkali rewel karena ulahnya. Menangis dengan keras. Setiap kali seperti itu, begitu aku mengambil alih. Bayi langsung berhenti menangis.
Apa dia tidak menyukaiku? Liu Ruyan sedikit frustrasi. Mana mungkin. Aku menggendong bayi dan mencium pipinya. Dia hanya kasihan pada ibunya, ingin ibunya banyak istirahat. Kami memberi nama anak itu Jiang Nianan. Marga saya, namanya, tak terlupakan. Semoga selalu damai. Setelah punya anak, rumah yang dulunya dingin dan kosong itu. Akhirnya ada kehangatan. Lantai dilapisi matras bermain, sofa dipenuhi berbagai mainan. Foto bayi ditempel di dinding. Liu Ruyan juga berubah, dia bukan lagi CEO wanita yang tinggi dan perkasa. Dia akan mengenakan pakaian rumah, tanpa riasan. Berdebat denganku tentang merek popok mana yang harus digunakan untuk anak. Dia akan merasa bahagia sepanjang hari karena anak. Tersenyum padanya. Tatapannya semakin lembut. Suatu malam, aku menidurkan anak itu. Kembali ke kamar, aku melihat Liu Ruyan belum tidur. Dia duduk di tempat tidur. Di tangannya ada sebuah dokumen, yaitu perjanjian pranikah yang terlupakan di sudut. Ini, bukankah seharusnya ini diselesaikan? Dia menggoyangkan dokumen di tangannya. Aku berjalan mendekat, mengambil perjanjian itu, dan merobeknya menjadi dua dari tengah. Seharusnya sudah lama diselesaikan. Aku merobeknya menjadi berkeping-keping dan membuangnya ke tempat sampah. Baiklah, sekarang, di antara kita. Tidak ada lagi perjanjian apapun, kataku. Dia menatapku. Matanya berbinar. Jiang Yu, tiba-tiba dia memanggilku dengan serius. Bagaimana kalau kita mengadakan pernikahan? Aku tertegun. Pernikahan yang sesungguhnya, tambahnya. Aku ingin mengenakan gaun pengantin. Menikah denganmu. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah suami Liu Ruyanku. Mataku berkaca-kaca lagi. Aku erat-erat. Menggenggam tangannya. Nyonya Liu Ruyan, bersediakah Anda menikah dengan seorang gelandangan miskin yang tidak punya apa-apa selain tampan dan pandai memasak? Dia tersenyum. Air mata mengalir. Aku bersedia. Pernikahan kami diadakan pada hari musim semi yang cerah. Tidak banyak tamu yang diundang, hanya beberapa teman dan kerabat dekat. Orang tua itu duduk di kursi utama, tersenyum lebar. Aku mengenakan setelan jas yang rapi. Telapak tanganku berkeringat karena gugup. Saat lagu pernikahan dimainkan, Liu Ruyan menggandeng lengan orang tua itu. Berjalan perlahan ke arahku dari ujung karpet merah. Dia mengenakan gaun pengantin putih bersih. Sangat cantik hingga membuatku sesak napas. Orang tua itu menyerahkan tangannya. Nak, aku menyerahkan harta Liu keluarga kami yang paling berharga kepadamu. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan mematahkan kakimu, kata orang tua itu dengan garang. Matanya merah. Kakek, jangan khawatir. Aku menggenggam erat tangan Liu Ruyan. Berjanji dengan sungguh-sungguh. Kami bertukar cincin di hadapan semua orang. Saat berciuman, aku merasa menjadi orang paling bahagia di dunia. Setelah pernikahan, kami sekeluarga pergi berlibur ke pantai. Sore hari, kami duduk di pantai, menyaksikan matahari terbenam mewarnai laut. Menjadi emas, Xiao Nianan merangkak di pantai, terkikik. Liu Ruyan bersandar di bahuku. Ayu, terkadang aku merasa semua ini seperti mimpi. Jika ini mimpi, aku harap tidak akan pernah bangun. Kataku, dia tersenyum lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Memberikannya kepadaku, itu adalah kartu bank. Mulai sekarang, semua penghasilanku akan ditransfer ke kartu ini. Aku melihat kartu di tanganku, terasa sedikit panas. Bukankah ini tidak baik? Apakah kamu tidak takut aku akan lari dengan uang ini? Kamu tidak akan. Dia berkata dengan yakin. Mengapa? Karena kamu mencintaiku. Dia mendekat, berbisik di telingaku. Dan surat perjanjian kerjamu masih di tanganku. Aku bingung, surat perjanjian kerja apa? Dia tersenyum misterius, mengeluarkan ponselnya, dan menunjukkan foto kepadaku. Di foto itu, adalah saat aku menandatangani perjanjian pertama kali. Di tanganku ada cek 20 juta itu, menyeringai. Tertawa seperti anak bodoh dari keluarga tuan tanah seberat 100 kilogram, air liurku hampir menetes. Wajahku langsung memerah karena malu. Kapan kamu mengambil foto itu? Saat kamu menunjukkan rasa hormat pada uang. Dia tertawa terbahak-bahak, aku menerjang ke depan untuk merebut ponselnya. Kami tertawa dan bercanda di pantai, Xiao Nianan melihat kami. Juga bertepuk tangan dan tertawa, sisa cahaya matahari terbenam membuat bayangan kami bertiga menjadi sangat panjang. Aku melihat ibu dan anak itu, hatiku dipenuhi dengan sesuatu yang disebut kebahagiaan. Terisi penuh. 20 juta. Apakah itu banyak? Banyak. Tetapi memiliki sebuah keluarga, memiliki orang yang dicintai di sisi kita. Perasaan ini tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Aku, Jiang Yu, seorang mantan gelandangan.